Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hari yang baru, berkat yang baru, penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih, dan kali ini kami akan melakukan renungan harian. Berbicaralah pada kami, buka pintu-pintu hikmat-Mu Tuhan di hati pikiran jiwa roh kami Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin ya. Amin. Kali ini akan baca di Lukas 11 ayatnya 24 sampai 28. Judul perikopnya kembalinya roh jahat sama siapa yang berbahagia. Ditulis juga di Matius 12 43 sampai 45. Tapi perikop bawahnya tidak ditulis Matius ya. Kita akan baca di Matius 12 kembalinya roh jahat, Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat itu. Kita akan baca di Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26. Judul perikopnya kembalinya roh jahat, dan kemudian perikop yang kedua, siapa yang berbahagia. Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Perikop bawahnya ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara,
Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin ya. Ini perkataan Tuhan mengenai kembalinya roh jahat yang ditulis oleh Matius dan Lukas. Bagaimana Tuhan menceritakan ketika Tuhan berbicara ketika roh jahat, sesuatu yang bukan daripada Tuhan, keluar dari manusia, ia pergi ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Ini yang Tuhan katakan. Tetapi roh yang bukan daripada Tuhan itu, yang bukan Roh Kudus, itu tidak mendapati. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Roh jahat, kembalikan dari Roh Kudus ya, roh jahat itu akan kembali ke diri manusia itu, yang dikatakan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Pada akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Angkatan yang jahat ini yang Tuhan katakan mengenai orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu. Tuhan katakan angkatan yang jahat, yang tidak mendengarkan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan ajarkan. Jadi penting bagi kita yang seperti kita sering bahas ya, kebalikan dari roh jahat itu apa? Roh Kudus. Satu-satunya jalan untuk biar Roh Kudus itu, hati kita tidak kosong, kita harus masuk, mengizinkan masuk Roh Kudus. Kita harus isi hidup kita dengan Roh Kudus. Kita panggil Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita melakukan pujian, apapun yang mendatangkan Roh Kudus, yang mendatangkan perkenanan Roh Kudus, sehingga roh yang bukan daripada Tuhan, yang Tuhan katakan sendiri ini roh jahat, itu tidak akan ada tempat di hati kita. Karena Tuhan Yesus katakan, kalau kita mengizinkan roh-roh yang bukan daripada Tuhan itu masuk, kebiasaan-kebiasaan buruk masuk, kebiasaan yang bukan daripada Tuhan, itu biasanya kan kalau kita lihat di sekitar itu, kebiasaan itu akan kita akan seperti memanggil teman-teman yang juga melakukan kebiasaan buruk itu, dan lama-lama akan melakukan kejahatan yang lebih-lebih lagi, bahkan masuk penjara, atau bahkan merugikan, atau bahkan mengambil nyawa orang lain. Jadi penting bagi kita untuk apa? Untuk tetap waspada, agar hanya roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Satu-satunya jalan apa? Menjaga hati kita, agar tidak ada roh-roh selain Roh Kudus yang masuk dalam hati kita. Tuhan sendiri katakan, pada akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Tuhan katakan angkatan yang jahat ini akan lebih buruk lagi kelakuannya. Jadi penting bagi kita untuk apa? Untuk menjaga hati. Dan kalaupun termasuk angkatan yang jahat, jadilah seperti Paulus yang mau apa? Membayar harga. Untuk apa? Meninggalkan kebiasaannya yang buruk, mengejar-ngejar orang Kristen, memasukkannya ke penjara, membunuh. Paulus berhasil keluar dari angkatan yang jahat itu. Dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kalau kita menuju ke Tuhan, tidak ada yang mustahil. Roh jahat atau yang Tuhan katakan iblis atau bukan daripada Tuhan, selain Roh Kudus, akan meninggalkan kita.
Dan hanya Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Contohlah Paulus. Tuhan katakan, angkatan yang jahat ini akan lebih buruk kelakuannya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi contoh yang lain ya. Angkatan jahat itu salah satunya Paulus berhasil dipakai Tuhan luar biasa, bahkan mencatat banyak kitab. Jadi penting bagi kita untuk apa? Menjaga hati. Tuhan katakan, kalau roh jahat itu kita dibiarkan manusia keluar, roh jahat itu akan membawa teman-temannya dan keadaan orang itu semakin buruk. Jadi penting bagi kita untuk apa? Memasukkan diri kita ke komunitas yang benar. Karena Tuhan sendiri katakan, keadaan orang itu akan lebih buruk. Karena roh-roh yang bukan daripada Tuhan itu akan membawa teman-temannya yang lebih jahat. Kejahatan kecil lama-lama kan menjadi kejahatan besar kalau dibiarkan. Jadi satu-satunya jalan jaga hati. Biarkan Roh Kudus yang keluar, roh kehidupan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena Tuhan katakan sendiri ya, roh yang keluar itu akan membawa teman-temannya yang lebih jahat lagi dan keadaan orang itu akan lebih buruk. Jadi satu-satunya jalan, jaga hati. Biarkan Roh Kudus yang terpancar dalam hati kita. Amin ya. Amin. Ini Tuhan tegaskan lagi. Jaga hati kita. Jangan sampai Tuhan katakan kita adalah salah satu dari angkatan yang jahat. Kita contoh Paulus, salah satu angkatan yang jahat tapi bertobat dipakai Tuhan. Tuhan yang menginginkan Paulus dibutakan untuk bisa dipakai. Masih ada harapan, Paulus masih dipakai Tuhan. Jaga hati. Jaga hati dengan segala kewaspadaan agar apa? Terpancar roh kehidupan. Itu satu-satunya jalan agar keadaan lebih baik. Sekali roh jahat kita biarkan, roh jahat itu yang daripada Tuhan, yang bukan daripada Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu akan memanggil teman-temannya yang lebih jahat dan keadaan manusia itu akan lebih buruk. Jadi dengarkan kata Tuhan. Ini yang Tuhan katakan. Dan di Lukas ya, dikatakan di perikop bawahnya, di ayat di bawahnya ya, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita itu orang yang berbahagia, yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya agar tumbuh berakar kuat berbuah lebat. Kita adalah orang yang berbahagia. Amin ya. Tuhan katakan itu. Siapapun yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hati, sehingga burung atau apapun keadaan di luar tidak mengambil firman itu dalam hatinya, sehingga firman itu bisa berbuah, berakar kuat, berbuah lebat. Itu Tuhan katakan berbahagia. Yang berbahagia itu kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin ya. Ini pengajaran Tuhan mengenai roh jahat yang dikatakan Tuhan Yesus. Satu-satunya jalan adalah peliharalah hati kita. Agar apa? Agar roh yang tidak daripada Tuhan tidak berkesempatan untuk membawa teman-temannya yang lebih jahat lagi, sehingga lebih buruk keadaan manusia. Amin ya. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Indah bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus untuk perkataan hari ini. Perkataan yang menguatkan kami, mengajarkan kami untuk kami selalu waspada seperti yang Kau ajarkan. Sehingga hanya Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami Tuhan. Sehingga roh-roh yang bukan daripada-Mu tidak memanggil roh-roh lain atau hal yang lain yang lebih jahat Yesus. Terima kasih Yesus untuk setiap hal yang telah Kau katakan, Kau ajarkan 2000 tahun yang lalu. Menguatkan kami Tuhan. Sehingga masih banyak orang yang dikuatkan, Roh Kudus masih bekerja, dan masih banyak orang yang mendengarkan suara-Mu. Sehingga 16 tahun lalu saya masih bisa mendengarkan nubuatan-Mu 3 pendeta besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan karena Kau senyata itu. Dan biarlah setiap benih firman-Mu ini Tuhan menjadi benih yang baik untuk kami tabur di hati kami yang baik Tuhan, untuk dapat berakar kuat, bertumbuh kuat, lebat, untuk berbuah berkali-kali lipat Tuhan, untuk kemuliaan, untuk menjadi berkat bagi kami, orang-orang sekeliling kami, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hal yang kami lakukan, proyek-proyek kami lakukan atau pekerjaan yang Kau titipkan kepada kami Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat pada hati kami, selalu jaga hati kami Tuhan. Biarlah kami memperlakukan proyek atau pekerjaan apapun yang Kau titipkan kepada kami sebagai ibadah kami bagi-Mu Yesus. Sehingga apapun Yesus kami lakukan Tuhan, Kau menjadikannya berhasil, Kau menjadikannya lancar Yesus, untuk menjadi saluran berkat bagi-Mu, untuk memberkati siapapun yang ingin berkati melalui kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hal yang kami lakukan Yesus, biarlah Kau buat berhasil, jaga hati kami, jaga pikiran kami selalu Tuhan, untuk melakukan apa yang baik bagi-Mu Tuhan. Sehingga yang kami lakukan Tuhan bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk memberkati siapapun Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sedang mengalami sakit, beri kesembuhan, beri marifat yang daripada-Mu. Setiap orang yang merindukan anak atau merindukan menambah momongan Tuhan, berikan kami anak cucu yang berbeda daripada-Mu, anak cucu yang berbeda takut akan Engkau, yang rindu untuk menjadi saluran berkat bagi-Mu, anak cucu yang benar-benar bisa memberkati orang-orang yang Engkau berkati melalui kami Yesus, anak cucu yang takut akan Engkau Yesus, anak cucu yang benar-benar bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu Yesus. Kami juga berdoa Yesus, beri kami hikmat marifat yang benar-benar daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup, berikan kami pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu, pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang dapat membawa kami lebih dekat lagi kepada-Mu, sehingga rumah tangga kami nantinya Yesus dapat menjadi berkat Tuhan, jadi menjadi kepanjangan tangan bagi-Mu Tuhan. Baik rumah tangga kami atau dalam pelayanan kami, semuanya dapat berbuah bagi-Mu Tuhan, berbuah kebaikan, karena Roh-Mu tinggal dalam keluarga kami. Kami juga berdoa untuk siapapun yang sedang mengalami masalah, himpitan masalah, beri jalan keluar, beri hikmat marifat daripada-Mu. Setiap orang yang sedang mengalami hal yang tidak baik Yesus, berikan kekuatan, berikan jalan keluar, berikan kelegaan yang berbeda daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau benar-benar nyata Tuhan, benar-benar ada Tuhan, benar-benar nyata Tuhan, berbicara kepada kami 16 tahun yang lalu. Dan kami serahkan hari-hari kami kepada-Mu, biarlah pasukan malaikat-Mu saja yang melingkupi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.